Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Kareba, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nampaknya yang terakhir paling kuat ucapan. Alhamdulillahi Rabbil. Bagaimana ceritanya Ustadz Abdul Somad itu bisa sampai ke Sigi? Nanti Bapak Ibu ditanya sama anak-anaknya di rumah. Mama, itu tadi siapa yang datang? Ustadz Somad. Dari mana dia? Dari Pulau Sumatera. Di mana Pulau Sumatera itu? Wilayah barat Indonesia. Gimana kalau bisa dia sampai ke Sigi? Ceritanya gimana? Dihembus angin. Ustadz Abdul Somad itu tahun 1998 kuliah di Mesir. Di antara temannya satu pesawat namanya Ustadz Munib, adiknya namanya Ustadz Lutfi Godal. Mereka orang Palu. Di Mesir mereka tetangga dekat rumah, bertetangga, sering berkunjungan, hubungan mereka baik. Lalu kemudian Ustadz Somad pun datang ke Palu. Rupanya Ustadz Godal tadi punya silaturahim orang tua bapak mereka dulu. Ayah-ayahnya, ibunya juga hubungan baik dengan Ibu Dr. Nilam. Ibu Dr. Nilam punya pesantren namanya Insan Cita Indonesia. Dibawalah Ustadz Somad tadi pagi ke sana dan dimampirkan ke Sigi. Jelas ceritanya? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Oh, jadi Ustadz Somad itu berteman dengan orang Palu. Iya, berteman di Mesir, bersahabat di Palu, bertetangga di surga. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Saya amat sangat senang hari ini. Dibawa sampai ke Sigi, bisa bersilaturahim dengan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pencinta para habaib. Mudah-mudahan cinta saya kepada keturunan Rasulullah membuat Rasulullah memberikan syafaatnya kepada saya. Orang Sigi cinta kepada para habaib? Tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Sayang kita kepada mereka, menghormati, memuliakan, tapi yang paling penting adalah mengamalkan ajaran-ajarannya. Amin ya Rabbal. Ada orang mewarisi darah Nabi. Bahasanya cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicinta Habib. Kalau perempuan Habibah. Lalu kemudian karena cinta kita panggil dia Habib, Sayyidi, tuanku, Al-Habib, orang yang kami cinta. Tapi ada orang yang tidak mewarisi darah Nabi. Mereka mewarisi ilmunya Nabi. Itulah dia ulama, para alim, para ulama, para ustadz, para tuan guru. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Bersama kita juga ada bupati atau yang mewakili, ada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, ada Bapak Dandim, Abad dan Ramil, ada, ini kalau saya sebutkan sampai azan maghrib baru selesai. Tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nanti kalau nggak saya sebutkan begitu, pulang ke rumah, Ustadz Abdul Somad itu kami datang jauh-jauh kena panas, di bawah nggak dapat karpet. Dia cuma menyebutkan bupati, wakil bupati, kami nggak ada disebut. Dengan saya sebut tadi semua sudah kena sapa, betul? Semua yang datang di bawah maupun di atas dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini nampaknya panitia tidak adil Pak Ustadz. Ada yang dapat tenda, ada yang nggak dapat tenda. Ada yang dapat tikar karpet, ada yang enggak. Ada yang dapat pentas, ada yang enggak. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Yang nggak dapat tenda, selesai acara tendanya juga dibuka. Yang dapat pentas, selesai acara juga akan turun dari pentas. Ini kalau tausiah selesai, saya pasti turun. Nggak mungkin saya tetap tegak di sini. Pasti panitia datang berbisik, Ustaz, acara udah selesai. Begitulah lebih kurang hidup ini. Yang senang jangan bangga karena kuasa dan harta sementara. Yang kurang senang jangan berputus asa karena penderitaan juga sementara. Boleh untuk update status. Orang beriman tidak pernah bersedih dan berkecil hati. Kenapa? Karena hidupnya karakibin istadhalla tahta syajaratin. Orang dalam perjalanan panjang bernaung di bawah daun yang rindang. Sementara matahari petang setelah redup, dia pun melanjutkan perjalanan. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Betul? Hari ini semuanya senang, semuanya bahagia. Ustaz Somad enak, dia duduk di atas pakai karpet. Saya berdiri Pak. Jadi kalian yang berdiri di sana, kita sama-sama berdiri. Iya, tapi Ustaz berdiri pakai tenda, kami tidak. Matahari sudah redup. Dikabulkan Allah doa orang Sigi. Hujan lebat dia buat. Supaya apa? Supaya suasana tidak terlalu panas. Ini semuanya rahmat Allah. Tapi ini bisa nggak hujan, jangan-jangan pakai pawang orang Sigi. Orang Sigi berdoa kepada Allah. Doa mereka yang paling utama sebelum cuaca adalah sehatkan Ustaz Abdul Somad supaya sampai ke Sigi ya Allah. Setelah dia tausiah di Sigi, terserahlah ya Allah. Yang penting tempat kami udah selesai gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bisa sampai ke Sigi ini karena silaturahim. Dan saya datang ke Sigi ini juga niatnya untuk silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya lancar, wa yunsa'alahu fi atharihi, siapa yang mau umurnya panjang. Mau rezeki lancar? Mau umur panjang? Falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering silaturahim. Ustaz Abdul Somad datang dari jauh, betul? Tapi sebelah kiri saya itu ada Ustaz datang dari jauh. Beliaulah orang yang kotanya di Indonesia paling jauh. Kami sama di Mesir dulu. Beliau tahu saya ada di Sigi, beliau datang. Dan kota beliau terjauh di Indonesia. Apa kota yang paling jauh? Ujung Pandang. Yang berubah jadi Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga. Oh, kawan Ustaz Somad. Iya. Kok kelihatannya lebih muda? Masya Allah, tabarakallah. Setiap kita ini dipuji, maka kembalikan kepada Allah. Pertemuan kita ini semua adalah karena Allah. Itu ramai kan karena Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau kita nyambung silaturahim, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Itu tadi di Sigi itu acaranya punya kami, kata ibu-ibu. Loh, kok punya kalian? Karena kami yang mayoritas, bapak-bapak itu minoritas. Jamaah wanita, jamaah wanita, jamaah wanita, jamaah wanita. Sampai saya heran, golongan kami mana? Jamaah pria. Kita nampaknya minoritas sekarang nih Pak. Mereka perempuan semua. Ternyata di tengah bapak-bapak pun banyak juga perempuan. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tidak lihat laki-laki perempuan, yang penting beramal soleh, bukan somat. Man amila salihan, beramal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, maka Allah berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik-baik insyaallah, amin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa bendera. Sudah lama saya ceramah, baru disigilah dihadiri zebra. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sigi. Begitulah mak-mak di Sigi ingin supaya anaknya baik. Sudah digendong nangis, bagaimana supaya anaknya jangan nangis? Dibelikan zebra. Akhirnya anaknya diam. Mudah-mudahan anaknya anak soleh-solehah. Acara di Sigi ini bisa terwujud ini karena semua panitianya silaturahim. Ada yang pasang tenda. Di tempat lain tablik akbar mana ada pakai tenda? Ustadz Somad menggelegar di atas, mereka di bawah kepanasan, make up luntur, lipstick turun ke dagu. Kebetulan tadi mau pergi acara pengajian, biar supaya nampak cantik, akhirnya bulu mata pun dicukur. Jadi kita pengajian Ustadz Somad, ayo kita berangkat. Begitu mau berangkat dibuka laci, rupanya anak main-mainkan itu apa namanya itu, hilang. Gimana, kita sudah mau berangkat, saya sudah mau sampai di halaman rumah kamu. Untung di papan tulis ada spidol punya suami, akhirnya dipasang. Rupanya spidol whiteboard. Begitu berkeringat meleleh, luntur. Ustadz Somad ceramah, tapi itu tidak terjadi di Sigi. Kenapa? Dipasang tenda. Ini pelajaran bagi daerah lain. Kalau buat takbir akbar, tirulah di Sigi pakai tenda. Saya kasihan melihat jamaah di bawah kepanasan, tapi di Sigi Masya Allah tenang, tentram. Masyarakat ini pilihannya dua. Bagi saya Pak Ustadz, nggak apa-apa jauh di ujung, yang penting nggak kepanasan. Nah, itulah ibu-ibu yang di ujung, bapak-bapak yang di ujung. Tapi ada sebagian lain berpikirnya lain. Bagi saya nggak apa-apa panas berdiri, yang penting kelihatan Ustadz Somad dari dekat. Tapi mereka nggak kelahi. Antara yang ujung dengan yang ini nggak ada mereka kelahi. Yang ini nggak ada ngejek sana. Untuk apa jauh-jauh lihat Ustadz Somad? Kalau jauh mendingan lihat handphone. Yang ujung sana juga nggak ada ngejek. Ngapain dekat-dekat kalau kaki kesemutan? Karena mereka semuanya hatinya bersih. Amin. Kalau kita dipuji orang katakan amin. Kalau dipuji orang balikkan kepada Allah alhamdulillah. Ibu, ini anaknya ya? Iya. Kok cantik anaknya? Alhamdulillah, mudah-mudahan soleh ya. Gitu. Ganteng anaknya ya? Alhamdulillah, balikkan pada Allah. Ini kadang sekarang enggak. Anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Inilah yang merusak sehingga anak kena penyakit ain, kena sihir. Berawal dari mata, gara-gara hasad dengki dimasuki setan jadi penyakit. Alhamdulillah orang Sigi ini hatinya bersih-bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Kalau tidak bersih hatinya, nggak mungkin dia datang pengajian tablik akbar. Betul. Dia datang langkahkan kakinya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada hasad dengki dalam hatinya. Kenapa saya di bawah? Kenapa saya nggak dapat tenda? Kenapa saya nggak dapat karpet? Apa kelebihan mereka di atas? Kami nggak ada kelebihan apa-apa. Ustadz Somad punya banyak kelebihan, ya, lebih hitam, lebih kurus,
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita yang semua hadir di sigi ini, siapa yang paling mulia? Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling takwa. Takwa itu artinya takut sama Allah. Sekarang gak ada pula yang ngomong takwa itu takut istri tua. Astagfirullahaladzim. Semua yang hadir ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak polisi ikhlas berdiri, Bapak TNI Polri tegak berdiri, yang berdiri, yang duduk, saudara-saudaraku yang berdiri jangan berkecil hati karena saya juga berdiri. Bedanya apa? Kalian cuman berdiri, aku berdiri sambil bicara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama kalau kita bertenggang rasa, bisa saling menghormati dan saling memuliakan, tidak merasa lebih mulia, saya yang lebih tua, saya yang lebih senior, saya yang lebih hebat, saya yang lebih ganteng. Yang selalu merasa lebih itu siapa? Sekarang kita baca ayat Quran. Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama idh amartuk, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika ku perintahkan sujud? Apa jawab dia? Ana khairum minhu, I am better than him. Saya lebih mulia. Ternyata kalau habis makan barongko ini lancar bahasa Inggris ya. Saya lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api merah menyala. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah hitam, rendah, jelek, bau, busuk. Siapa itu yang selalu merasa lebih mulia? Ada yang bilang iblis, ada yang bilang setan, ada yang bilang jin. Nampaknya orang sigi ikhtilaf. Nama komunitasnya jin, yang jahat-jahat namanya setan, induknya namanya iblis. Jadi kalau orang sigi ngatakan jin, setan, iblis, ketiga-tiganya ada yang bilang benar, ada yang bilang betul. Betul dan benar itu sama. Nama komunitasnya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya setan, induk setan itu namanya iblis. Jelas? Jadi kalau ada orang merasa dirinya saya lebih senior, saya lebih hebat, saya yang paling kaya, itu berarti masih saudara. Orang sigi jangan marah, saya nggak ada ngomong begitu. Semuanya bekerja sama, masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang rasa berkunang-kunang, sakit kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ambulan. Semuanya sudah disiapkan panitia. Kita doakan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud supaya sehat walafiat. Berhari-hari menyiapkan ini sampai Bu Nilam, Dokter Nilam tadi tidak bisa makan siang. Saya tanya, di mana ya Bu Dokter? Di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau sehat, akhirnya bisa bersama dengan kita di sini. Alhamdulillah. Tidak ada gunanya kalau kita sakit. Ibu mau uangnya banyak? Mau. Bapak mau duitnya banyak? Mau. Tapi sakit, nggak ada gunanya. Yang sakit-sakit di rumah sakit kita doakan supaya sehat. Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan, nggak boleh. Oh, amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz, 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi.
lagi. Tapi Pak Ustaz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Ustaz Somad ini ngajarkan yang nggak benar. Negara kita ini negara hukum. Di samping ada akhlak, sopan santun, lemah lembut, tapi juga ada hukum. Kalau kita dinistakan orang, kalau kita diejek, lapor ke Polda, lapor ke Polres, lapor ke Polsek. Ustaz Somad begitu ya. Saya pernah dibuat orang foto, dibuatnya gambar saya jelek. Saya kan ganteng. Saya lapor ke Polda, di BAP. Ustaz Somad ini kalau lapor nanti acara sidang, Ustaz jadwal ceramahnya nggak apa-apa Pak Polisi, jadwal ceramah saya off. Dipanggil ke kejaksaan, Ustaz Somad datang, saya datang, ternyata yang ngejek nggak datang. Saya tanya, kenapa nggak datang? Kabarnya mencret Pak Ustaz. 2 kali saya datang, sidang kedua datang, saya datang lagi. Jadi kalau kita diejek, ada kata maaf, tapi juga ada hukum. As-sinnu bis-sinni, kalau gigimu dipatahkannya, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, kalau mata kamu ditusuknya, tusuk juga mata dia. An-nafsu bin-nafsi, kalau nyawamu dihilangkannya, hilangkan juga nyawa dia. Setuju? Wah, setuju semua. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Ayat pun dia sunat juga. Ayatnya ada kelanjutannya. Faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah memberikan balasannya. Tapi tetap ada hukum. Islam ini mengajarkan maaf, tapi ada hukum. Karena orang kalau tidak dihukum, dia tidak akan ada jerah, dia tidak akan ada takut. Ada hadiah namanya reward, tapi juga ada hukuman namanya punishment. Anak-anak yang rajin sholat berjamaah, menutup aurat, kasih dia hadiah. Tapi yang melanggar aturan, di Indonesia kalau pakai narkoba dihukum atau dimaafkan? Hukum. Datang orang lapor ke kantor Polsek, Assalamualaikum Pak Polsek. Waalaikumsalam. Ini ada yang pakai narkoba Pak Polsek. Saya dulu mau menghukum, kata Pak Kapolsek, tapi karena saya sudah ngaji, ya udahlah kita maafkan aja, kita serahkan aja pada Allah. Hancur negara ini. Betul. Begitulah sejalan antara maaf dan hukum. Makanya kita juga demikian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka melihat kita berkasih sayang, bersaudara, bersilaturahim. Seperti apa? Fi tawaddihim, cinta, wa tarahumihim, kasih sayang, wa ta'atufihim, bersikap lembut, kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu badan. Badan ini ada kalanya bersama-sama, tapi ada kalanya tidak sama. Betul? Kok betul? Yang sama itu mana Pak Ustadz? Yang bersama mata kanan dan mata kiri bisa sama-sama berkedip. Kalau sampai satu berkedip satu enggak, something wrong. Sama-sama berkedip. Tangan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Betul? Kakinya kok ikut juga. Kaki yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Itu memang sudah sunnatullah. Ada masanya kita bersama, ada rasanya tidak bersama. Tapi selama itu kebaikan-kebaikan, yang membuat kita bersama itu adalah satu titik iman dan amal soleh. Innal insan, semua manusia ini lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang miskin lebih rugi. Yang ganteng rugi, yang kurang ganteng rugi-rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat,
sholat dan beramal soleh. Allah suka melihat kita berkasih sayang seperti satu tubuh. Idza ishtaka lahu minhu 'udhun, kalau ada satu tubuhnya yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi, maka seluruh badannya ikut demam, bisahari wal humma, tidak bisa tidur malam dan kepanasan. Yang luka ujung jempolnya, yang luka ujung jarinya, tapi malamnya nggak bisa tidur, padahal mata di atas, ujung jempol kaki di bawah. Kenapa yang luka di bawah bisa mata tidak terpejam? Karena kita satu rasa dan satu perasaan. Begitulah orang Sigi semuanya. Amin. Berikut ini penyerahan beras yang akan diserahkan Ustadz Abdul Somad sebanyak 1 ton. Dalam hati saya, gimana saya mikulnya? Yang beli beras bukan Abdul Somad, yang bawa beras bukan Abdul Somad, yang mikul beras bukan Abdul Somad, tapi giliran penyerahannya dipersilakan Abdul Somad sebagai menerima kehormatan. Serahkan beras, dipoto, diupload ke Instagram, ditulis di bawah, bukan berasmu Abdul Somad. Orang Sigi tidak mau tampil ke depan. Untuk penyerahan, biarlah Abdul Somad yang ke depan. Kenapa tidak kamu yang menyerahkan? Saya takut ria, kata orang Sigi. Betul? Begitulah sebagian orang ketika ditanya, kamu nggak sholat ke masjid? Saya takut ria. Pas ditanya istrinya, suamimu nggak ke masjid, dia sholat di rumah. Katanya ke saya, dia juga nggak sholat karena takut ria. Kalau sudah kata Allah baik, maka bersihkan hatimu, serahkanlah sebagai syiar. Laisa bil mu'min, tidak diakui beriman. Ya bitu sab'anan, bisa tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi, tetangga kelaparan. Banjir bandang, likuifaksi, gempa bumi, angin puting beliung, tidak bisa tidur kelaparan, meraung anaknya tengah malam, kita tidak bisa tidur. Orang Sigi sudah menunjukkan buktinya dengan menyerahkan beras tadi. Betul? Yang belum menyerahkan beras segera serahkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tanda bersaudara? Peduli. Orang beriman itu kalau masuk surga nggak mau sendirian. Dipersilakan Allah, seluruh orang Sigi silakan masuk surga. Amin. Dapat ucapan salam dari Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Orang Sigi silakan masuk surga. Begitu sampai ke surga, yang pertama ditanya orang Sigi kepada malaikat adalah, Ustadz Somad di mana? Orang Sigi tidak egois. Orang Sigi tidak mau masuk surga sendirian. Kalau dia sedekah, dia ajak temannya. Betul? Kalau dia sholat, dia ajak temannya. Assalamualaikum Beb, assalamualaikum Besti. Jangan ajak-ajak saya sholat. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Masalah saya nggak sholat, masalah saya mabuk, masalah saya sakau, masalah saya narkoba, jangan urus. Uang-uang saya, yang mabuk saya, bukan urusan kamu. Pergi sana. Dia nggak marah, dia cuma berkata lembut, memang dosa-dosamu, uang-uangmu, tapi kalau likuifaksi datang, rumah aku kena juga. Begitulah orang Sigi, lembut tutur katanya, tapi mengena ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Gak usah ngomong kasar-kasar, lebih baik lembut mengena daripada keras gak kena. Betul? Dia tidak mau egois sendirian. Kalau ada orang di depan rumah, belakang rumah, kanan kiri gak sholat, itu yang salah kita atau dia? Memang yang paling selamat diam.
Yang salah itu kita. Kenapa kita nggak ngajak dia? Kenapa kita tidak ingatkan dia? Tapi Pak Ustadz katanya ilal ladzina amanu. Yang penting beriman dan beramal soleh. Selesai. Ayat ujung belum kau baca. Wa amilus solihati. Iya, saya sudah amal soleh. Ujungnya belum kau baca. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati, mengajak kepada kebaikan. Banyak orang sekarang egois. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji, yang penting saya umrah. Masalah kamu masuk neraka, silakan. Masih banyak kursi kosong di neraka. Gak bisa, karena bunyi doanya nggak sendirian, doanya bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Begitu juga ketika doa minta ampun, taubat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nggak boleh doa sendirian. Ada orang Arab Badui datang menjumpai Nabi, dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua saja, yang lain jangan. Kata Nabi, ente doa, ente kapling-kapling. Doa untuk semua. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini semua masyarakat Sigi dapat rahmat Allah SWT. Gimana kemarin efek dari ceramah Ustaz Abdul Somad di Sigi? Masya Allah, sendal hilang. Gimana kemarin efek dari tausiah Ustaz Abdul Somad di Sigi? Kalau tahu begitu mendingan Ustaz Somad gak usah datang. Kenapa? Bunga saya nggak dikembalikan panitia. Jangan, itu sekedar contoh. Ini nggak terlalu serius yang ini. Gimana kemarin efek dari kedatangan Abdul Somad datang? Karpet-karpet pergi bersih, pulang kotor. Kita mesti jaga perasaan saudara kita yang sudah berkorban. Ada yang berkorban tenaga, ada yang berkorban karpet, ada yang berkorban bunga, dan mereka tidak tampil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari ketua panitia. Tampil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua Yayasan Pondok Pesantren Insan Cita Indonesia. Tampil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah tabligh akbar dari Profesor Abdul Somad. Tampil. Tapi mereka nggak tampil, nggak ada dipanggil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari beberapa ibu-ibu yang meminjamkan bunga. Nggak ada. Mereka ikhlas lillahi ta'ala, tapi jangan rusak keikhlasan mereka. Ini kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ini. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Mudah-mudahan semua saudara kita diberikan sehat wal afiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hutang-hutangnya dilepaskan Allah, jodoh yang belum ketemu dipertemukan dengan yang baik-baik. Kenapa pas jodoh aminnya kuat? Betul. Yang amin malah yang udah punya anak 3. Amin. Apa ini? Bukan untuk kami Ustadz, untuk adik-adik panitia. Amin. Tidak tahu entah dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah. Makanya kita ini selalu minta doa. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Tidak ada yang salah dengan doa. Doanya baik kan deh? Baik kan? Insya Allah. Ustadz Abdul Somad tausiah tadi 4:30. Sekarang sudah jam 5:15. Berarti dia sudah ngomong 45 menit. 45 menit ngomong, anak kecil masih khusyuk. Anak kecil, anak kecil, anak kecil.
masih khusyuk dan kameranya masih nyala. Saya dulu waktu kecil pun tidak khusyuk dengar ceramah. Tuh ada adik-adikku yang masih kecil. Kalau beginilah ibu membawa anak-anaknya pengajian, mengenalkan anak pada para habaib mencintai zuriat Rasulullah, mengenalkan anak untuk selalu istiqomah menjaga persaudaraan, sampai hari kiamat sigi masih tetap dalam ukhuwah Islamiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sedang mengajarkan anak kita bukan dengan suruh, kamu jangan kelahi, kamu jangan tengkar, kamu baik-baik. Ibu tidak begitu ngajarkan mereka, bawa mereka, kenalkan mereka, dengarkan pada pengajian. Begitulah mendidik anak-anak yang baik. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, ajak anak ke pengajian supaya hatinya lembut, didoakan oleh para alim ulama, turun rahmat malaikat dengan tabligh akbar. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, bukan tali tarik tambang. Walaupun sholatnya banyak, ke Makkah setahun 2 kali, zikirnya ribuan kali, kalau memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini yang putus disambung, galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau sudah hati tersinggung, saya sebetulnya mau hadir pengajian Ustaz Abdul Somad, terus kok kamu nggak datang? Aku tadi udah datang, udah dekat tenda, aku lihat dia, aku langsung pulang daripada aku muntah di tenda. Aku sebetulnya mau sholat berjamaah ke masjid, terus kamu kok nggak pernah ke masjid? Aku sudah ke masjid, aku lihat dia ada di sana, mendingan aku di rumah daripada hatiku kotor di masjid. Bersihkan hati kita. Kamu nggak minta maaf, saya minta maafnya nanti nunggu Idul Fitri. Apa yakin malaikat maut nggak datang setelah Idul Fitri? Jangan-jangan malaikat maut udah mendarat di airport. Siap sambung silaturahim, siap jaga ukhuwah. Saya baik sama dia Pak Ustadz, tapi dia melukai hati saya. Ngomongnya kasar, enggak. Ngomongnya tajam, enggak. Terus kamu kok sakit hati? Rumahnya baru. Yang paling menyakitkan lagi Pak Ustadz, mobilnya Pak. Yang membuat saya paling sakit lagi Pak Ustadz, bininya Pak. Kita doakan saja dengan mobilnya baru dibawa pengajian. Kita doakan saja dengan rumahnya yang baru dia buat acara majelis maulid bersama para habaib sehingga rahmatnya sampai ke kita. Kalau kita doakan saudara kita di tengah malam, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah kirim satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, walaka mislu. Kau dapat yang sama seperti doamu untuk saudaramu. Jadi doa untuk diri kita belum tentu makbul, tapi doa kita untuk saudara kita dijamin makbul untuk dia dan untuk kita. Tapi hatiku belum bisa Pak Ustaz. Saya kalau diuji lapar sanggup puasa Senin Kamis. Saya kalau diuji sedekah sanggup sedekah sak semen. Tapi kalau mendoakan dia Pak Ustaz, latihan. Caranya kapan? Nanti malam, bangun tengah malam, bayangkan wajahnya. Dah, bayangkan, doakan dia. Ya Allah panjangkan. Memang pertama-pertama gigi kita rapat. Panjangkan umurnya ya Allah. Tapi lama-lama nanti Allah lembutkan. Hati ibu sudah bersih, betul. Pikiran bapak sudah bersih, betul. Jangan kotori dengan memikirkan kejahatannya. Tangan kita sudah bersih, lisan kita sudah bersih, mulut kita sudah bersih. Kenapa mesti kita kotori otak dan hati kita dengan perbuatan dia?
Terlalu kotor hati dan pikiran bapak ibu untuk memikirkan kejahatan dia. Maka pikirkan yang baik, doakan yang baik. Jangan doanya, ya Allah kalau bisa matikan dia, kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan ini. Jangan. Khawatirnya dikirim Allah malaikat. Amin. Kata malaikat, kau duluan sebelum dia. Orang segini hatinya bersih semua. Acara pesta besok hari Jumat, habis Jumat hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad acara walimah, akikah, nikah, sampai ke tempat acara nikah ketemu dengan bukan lawan, kawan, saudara, tetangga dekat rumah, tapi hati panas, jantung tidak normal. Waktu mau berangkat dari rumah tadi jantung tenang, begitu melihat dia kacau. Kenapa jantung jadi tidak normal? Gara-gara ngelihat dia ngambil ikan, tangannya megang sendok tapi cincinnya. Habis makan dia kepanasan, panas ya. Kadang lisan tidak terlalu tajam, tapi ujung jari mencabik-cabik tangkai jantungku, Pak Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Enak kan kalau bersama? Enak kan? Nggak enak sendirian. Kenapa enak bersama? Kalau nggak hafal nggak ketahuan. Yang penting gerakkan aja mulut. Kalau ditanya sama kawan, tadi waktu Ustaz Somad istighfar kau hafal? Enggak. Terus aku tengok mulut kau bergerak, itu namanya istighfar silent. Makanya kita disuruh sholat berjamaah. Kenapa berjamaah? Mungkin Fatihah kita belum benar, tapi dengan adanya Fatihah imam jadi benar. Baca Quran bersama, mungkin bacaan kita belum benar, tapi karena sering dengar orang baca benar, lama-lama jadi benar. Kita bersama pengajian, mungkin hati kita belum benar, tapi karena selalu bersama dengan orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ini orang beriman. Ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Ini orang takut sama Allah? Loh, kok katanya takut sama istri? Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Sekarang bersama dengan orang benar, alhamdulillah. Pulang dari sini nanti ke masjid salat maghrib bersama lagi dengan orang benar, alhamdulillah. Habis itu dari maghrib ke isya pengajian sama dengan orang yang benar, insya Allah. Isya'nya nanti bersama lagi dengan orang benar, amin. Dari isya ke subuh bersama dengan orang yang benar, amin. Saya enggak Pak Ustaz. Loh, ibu dari isya ke subuh enggak dengan orang benar? Enggak Pak Ustaz. Suami ibu kan benar. Dia itu genderuwo Pak Ustaz. Mudah-mudahan suami ibu semuanya yang kurang-kurang benar jadi benar. Doakan dia, Bu. Apa doa Asiyah? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Itu doa Asiyah, padahal suaminya itu Fir'aun. Ada orang segini yang suaminya mirip Fir'aun? Enggak ada. Mudah-mudahan
Kalaupun belum sholat, dibukakan Allah hatinya jadi rajin sholat. Yang sudah sholat tapi masih di rumah, jadi sholat berjamaah. Anak-anaknya diselamatkan dari narkoba, dari game online, dari judi online, dari LGBT.